Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pemahaman pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, setelah mempelajari modul tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya memahami beberapa hal dari pemikiran beliau. Yang pertama, menuntun. Pendidikan dan pengajaran hakikatnya adalah menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Guru memiliki tugas membimbing, mengarahkan, mendampingi, memberikan dukungan pada murid agar tumbuh sesuai dengan potensi dan kodrat masing-masing untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup. Pemikiran beliau yang kedua yaitu tentang trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui bahwa trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara sampai saat ini masih digunakan sebagai semboyan di dalam dunia pendidikan kita, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Trilogi yang harus benar-benar kita pedomani sebagai guru, karena di dalam trilogi pendidikan ini tersirat tugas kita seharusnya dalam mendidik murid. Seorang guru haruslah menjadi contoh yang baik bagi muridnya, membangun asa dan semangat bagi muridnya. Selain itu juga, guru harus senantiasa mendorong muridnya untuk mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pemikiran beliau yang ketiga yaitu tentang asas trikon. Apa itu asas trikon? Nah, pada hakikatnya, murid memiliki kodrat bawaan sejak dari lahir, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Dengan pemahaman ini, asas trikon yang merupakan akronim dari kontinu, konvergen, dan konsentris dianggap menjadi jawaban yang paling tepat. Guru hendaknya dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa yang berpihak pada murid untuk mencapai manusia seutuhnya. Pendidikan haruslah berkesinambungan. Pengembangannya dapat dari berbagai sumber dan tetap berpihak pada murid. Pemikiran beliau yang keempat yaitu tentang budi pekerti. Seyogianya, murid bukan hanya membutuhkan kecakapan kognitif, melainkan juga hal yang terpenting dari seluruh rangkaian pendidikan adalah budi pekerti, akhlak, dan moral yang baik. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga memunculkan tenaga, perpaduan cipta dan rasa yang menghasilkan karsa. Sebagai pendidik, hendaknya mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Jangan hanya berfokus pada konten, namun lebih menekankan pada budi pekerti, akhlak, dan moral yang baik sebagai manusia Indonesia. Pemikiran beliau yang kelima yaitu tentang selamat dan bahagia. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai pendidik, bukan hanya menyampaikan informasi saja, namun harus memberikan pemahaman tentang fungsi materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Guru hendaknya merancang pembelajaran berpihak pada cara murid merdeka dalam belajar. Misal, dengan unsur mikir. Pembelajaran yang merdeka bagi murid menjadikan murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya yang sejatinya dapat menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan murid. Pembelajaran yang merdeka bagi murid ialah
yang dapat menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan murid. Tentu saja hal ini tidak akan terlepas dari peran orang tua dan masyarakat yang disebut dengan trisentra pendidikan. Dengan sistem AMONG, pendidik harusnya mengayomi, menuntun, memotivasi muridnya, dan menghamba kepada muridnya. Dari pemaparan tadi, saya mengambil beberapa kesimpulan yang menurut saya menarik, yaitu bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memunculkan semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutpuri handayani memiliki makna bahwa guru harus memberikan contoh yang baik bagi muridnya. Selain itu juga, guru harus membangun semangat, membangun percaya diri bagi murid-muridnya. Dari belakang, guru harus mendorong apapun potensi yang ada di dalam diri murid. Yang kedua, yaitu padi tidak akan pernah tumbuh menjadi jagung. Ini menurut saya sangat unik. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya anak masing-masing memiliki potensi dan kodratnya masing-masing. Seorang anak tidak akan mungkin tumbuh menjadi anak yang lain. Dan yang ketiga yaitu mardika iku jawarnyo, noramung lepasing pangreh, nging uga kuat kuasa aman diri pringgo, yang bermakna merdeka itu kuncinya bukan hanya lepas dari perintah, namun juga kuat dalam kemandirian. Akhir kata dari saya, murid adalah pribadi yang unik. Masing-masing dari mereka memiliki potensi yang berbeda-beda sesuai dengan kodratnya. Seperti halnya mobil tidak akan bisa berjalan di lintasan kereta api. Begitu juga dengan kereta api tidak akan bisa berjalan di jalanan mobil. Kalaupun bisa, maka membutuhkan usaha yang sangat keras, karena pada dasarnya masing-masing sudah memiliki lintasan sendiri-sendiri dalam perjalanannya. Merdeka itu indah, merdeka itu nyaman, merdeka itu selamat, merdeka itu bahagia. Mari wujudkan merdeka belajar bersama guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan terima kasih.